Halo guys, perkenalkan saya Astrid Distia dari Kesmas Reguler Bestikes Kuningan akan memaparkan materi heat stress berikut dampaknya dan upaya pencegahannya. Tekanan panas atau heat stress dapat dikatakan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan pekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari 1. Suhu dan kelembaban tinggi paparan sinar matahari secara langsung. 2. Gerakan atau aliran udara yang terbatas. 3. Kerja fisik yang berat. 4. Panas metabolisme tubuh. 5. Pakaian kerja. Dan yang terakhir, tingkat aklimatisasi. Dampak dari heat stress yang pertama adalah heat cramps. Heat cramps ialah kejang atau kram pada otot serta dapat menyebabkan tidak sadarkan diri pada pasien. Ini karena disebabkan ketidakseimbangan cairan serta garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan panas. Biasanya tanda-tandanya yaitu kram pada otot dan ngilu atau kejang di perut, di lengan, atau di kaki. Yang kedua adalah heat exhaustion. Heat exhaustion berlangsung karena minimnya cairan tubuh atau volume darah. Keadaan ini berlangsung bila jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melewati dari air yang diminum selama terkena panas. Dan tanda-tandanya yaitu nadi cepat, keringat berlebihan, kulit pucat, kecapean berlebihan, pusing, mual serta muntah, emosi tidak konstan, pernafasan pendek serta cepat, suhu badan sedikit mengalami penambahan 37-40 derajat Celcius, dan kehilangan kesadaran. Dampak yang ketiga yaitu heat stroke. Heat stroke ialah dampak heat stress paling serius atau fatal sebab bila dibiarkan tanpa perlakuan serius, keadaan ini dapat menyebabkan koma serta kematian. Penyebabnya ialah paparan panas yang terus-menerus serta berlebihan dan ketidakberhasilan regulator suhu tubuh. Tanda-tandanya biasanya suhu badan tinggi di atas 40 derajat Celcius, kurang berkeringat waktu cuaca panas, mual serta muntah, kulit memerah, napas cepat serta dangkal, penambahan denyut jantung, sakit kepala, bingung, kejang, halusinasi, tidak sadarkan diri, dan kram otot. Upaya pencegahannya adalah 1. Upaya pengendalian secara teknis, antara lain dengan menambah ventilasi umum, memasang exhaust fan, dan dust collector. 2. Upaya pengendalian secara administratif, antara lain dengan melakukan pengaturan waktu kerja, rotasi kerja atau rolling kerja. 3. Pemakaian alat pelindung diri atau APD. 4. Mulai hari dengan minum air putih secukupnya, hindari alkohol serta minuman yang memiliki kandungan kafein karena bisa menyebabkan dehidrasi. 5. Pakai pakaian berwarna cerah, tipis atau ringan, serta menyerap keringat atau bahan katun, hindari pakaian memiliki bahan sintetis. 6. Lakukan diet imbang, konsumsi buah, sayuran, protein, serat akan membantu. 7. Mengonsumsi cairan elektrolit, tetapi tidak melebihi air minum biasa. 8. Pakai pelindung wajah serta leher. 9. Pastikan di ruang kerja terdapat stasiun air minum serta mudah dibuka. 10. Minumlah segelas air tiap 15 menit sekalinya Anda belum merasakan haus. 11. Kerjakan istirahat dengan berkala waktu melakukan pekerjaan berat di lingkungan dengan suhu panas serta kelembaban tinggi. Beristirahatlah dalam tempat sejuk serta teduh. 12. Pikirkan untuk sediakan wadah air bertanda khusus yang berisi air serta es untuk membasahi handuk leher, lengan, serta lainnya. 13. Awasi kondisi fisik Anda serta rekan kerja untuk mengetahui adanya sinyal atau tanda-tanda penyakit karena panas. 14. Laporkan pada supervisor jika Anda atau menemukan rekan kerja yang mengalami tanda-tanda heat stress. Sedangkan menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, pencegahan heat stress dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1.
Membuat program pencegahan heat stress. Perusahaan harus memilih serta menentukan pekerja yang terlatih serta kompeten dalam mengatasi bahaya dalam tempat kerja, di antaranya bahaya paparan panas. Setelah itu, pekerja ini yang akan bertanggung jawab dalam berencana, meningkatkan, melakukan, serta mengelola program berkaitan paparan panas dalam tempat kerja. Yang kedua, lakukan identifikasi bahaya. Perusahaan serta pekerja harus melakukan identifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalisir kecelakaan kerja, penyakit karena kerja, serta penurunan produktivitas kerja. 3. Lakukan pengendalian teknik. Pengaturan teknik yang bisa dikerjakan ialah menempatkan ventilasi umum, menempatkan exhaust fan, menempatkan dust collector, pemakaian penyekat atau shielding khususnya untuk mengurangi panas radiasi dan mengurangi suhu serta kelembaban lewat pendingin udara. 4. Membuat perlindungan pekerja dari dampak terkena heat stress. Untuk mencegah pekerja dari heat stress, ada banyak hal yang dapat dikerjakan. Hindari melakukan aktivitas fisik berat, lingkungan panas yang berlebihan, paparan cahaya matahari, serta lingkungan dengan kelembaban tinggi jika memungkinkan. 5. Aklimatisasi. Aklimatisasi pada suhu tinggi adalah proses rekonsiliasi diri seseorang pada lingkungannya. Aklimatisasi pada panas diikuti dengan penurunan suhu tubuh serta pengeluaran garam dari tubuh. Proses aklimatisasi ditujukan pada suatu pekerjaan serta suhu tinggi untuk beberapa waktu. Aklimatisasi panas umumnya terwujud setelah 2 minggu, tergantung unsur lingkungan kerja serta unsur pribadi individu. Apakah mengonsumsi obat, dan kondisi fisiknya bagaimana, serta usia dan berat badan. Tiap pekerja baru serta pekerja lama yang absen sepanjang 2 minggu atau lebih dari pekerjaannya harus diawali dengan 20% beban kerja pada hari pertama, lantas bertambah dengan bertahap tidak kurang dari 20% beban kerja pada hari selanjutnya. 6. Mengelola waktu kerja. Perkembangan agenda kerja serta penaatan frekuensi istirahat dikerjakan dalam upaya untuk meminimalisir dampak paparan. Perusahaan bisa mengendalikan jadwal kerja serta istirahat dengan memperhatikan nilai ambang batas paparan panas.